Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia hari ini mengesahkan Muhammad Herindra sebagai Kepala Badan Intelijen Negara BIN menggantikan Budi Gunawan. Keputusan pengesahan itu ditetapkan dalam rapat paripurna DPR RI yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Ucapan selamat ulang tahun kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto mengalir dari sejumlah tokoh. Hari ini Prabowo Subianto berulang tahun ke-73. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah menggelar pembekalan untuk para calon anggota kabinet di kediaman Presiden terpilih di kawasan Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Dalam acara tersebut, Prabowo mengundang narasumber untuk memberikan berbagai macam materi kepada para calon pembantunya. Isu-isu seperti geopolitik dan ekonomi dipaparkan sebagai bekal para menteri memegang jabatannya kelak. Lantas, apa target Prabowo mengadakan pembekalan tersebut? Kenapa terdapat pemateri dari orang asing? Apakah ini gaya Prabowo untuk membentuk tim yang solid? Saksikan selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, saya Cica Anissa dan rekan saya Ken Ane menemani istirahat malam hari Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa pasti tahu bahwa pembekalan dilakukan oleh Prabowo Subianto terhadap calon menteri dan calon wakil menterinya menuai sorotan. Bisa dikatakan ini merupakan hal yang baru ketika calon-calon yang nanti akan duduk dalam kabinet pemerintahan Prabowo Gibran ini akan mendapatkan atau telah mendapatkan pendidikan yang bisa kita katakan adalah pendidikan baik sisi politik, ekonomi, bahkan juga geopolitik. Bahkan rencana juga akan mendapatkan pendidikan ala-ala militer di Magelang, pemirsa. Pertanyaannya, kenapa Prabowo Subianto melakukan langkah seperti itu, pemirsa? Apakah nanti akan membuat kabinetnya semakin solid, pemirsa? Jawabannya di Apa Kabar Indonesia Malam. Kalau Ken, seperti apa? Pertanyaan lain juga yang sepertinya tengah menjadi perhatian di tengah masyarakat, yaitu mengenai permintaan Federasi Sepak Bola Bahrain yang meminta kepada FIFA dan juga AFC untuk memindahkan laga pertandingan melawan Indonesia di lokasi yang netral. Padahal timnas Bahrain ini harus menghadapi timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 yang seharusnya dijadwalkan berlangsung di Indonesia. Lalu bagaimana tanggapan PSSI atas hal ini? Kami akan hadirkan perbincangannya pula untuk Anda pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita ke informasi yang pertama, di mana Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia hari ini mengesahkan Muhammad Herindra sebagai Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN menggantikan Budi Gunawan. Keputusan pengesahan itu ditetapkan dalam rapat paripurna DPR RI yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menggelar rapat paripurna keempat masa persidangan 1 tahun sidang 2024-2025 untuk mengesahkan pengangkatan Muhammad Herindra sebagai Kepala Badan Intelijen Negara menggantikan Budi Gunawan. Ketua DPR RI Puan Maharani yang memimpin sidang paripurna meminta persetujuan kepada 387 anggota DPR yang hadir. Selanjutnya, hasil paripurna akan dikirimkan melalui surat kepada pemerintah. DPR menyerahkan penentuan jadwal pelantikan Herindra sebagai Kepala BIN kepada pemerintah. Dan Muhammad Herindra rencananya akan dilantik sebagai Kepala Badan Intelijen Negara bersama dengan pelantikan jajaran menteri pada 21 Oktober mendatang. Setelah calon menteri mengikuti pembekalan, hari ini giliran puluhan calon wakil menteri berdatangan ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Mereka hadir untuk mengikuti pembekalan dengan beragam materi seperti bidang pekerjaan, masa depan, hingga anti korupsi.
Presiden terpilih Prabowo Subianto mengadakan pembekalan bagi calon wakil menteri dan kepala badan di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Jawa Barat. Sejak pagi, para calon wakil menteri sudah tiba mengikuti pembekalan hari kedua. Para tokoh yang hadir diantaranya Ketua Umum Partai Gelora Anies Mata, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga, serta politikus muda Golkar Diah Roro Esti, pemirsa. Ya, bahkan juga terlihat Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga mengatakan dirinya diminta untuk mempersiapkan diri sebagai yang membaca buku yang sesuai dengan bidang yang akan ditugaskan. Sedangkan politikus muda Golkar Diah Roro Esti menilai pentingnya pembekalan hari ini menghadapi tantangan di masa depan. Pembekalan hari kedua juga turut dihadiri oleh Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Persiapannya apa, Pak? Sehat-sehat Bapak. Pak, bukan lupa, Pak, bukan lupa. Pak, bukan lupa, bukan lupa. Anies. Ya, lalu bagaimana pemirsa jalannya materi yang dihadapi oleh calon wakil menteri? Sudah ada rekan saya, Duhan, yang siap mengabarkan langsung dari Hambalang. Juga di Kertanegara ada rekan kami, Faris Naufal. Kita ke Hambalang terlebih dahulu. Duhan, bagaimana malam hari ini di sana? Silakan dengan laporan Anda. Ya, Caca dan juga pemirsa, saat ini proses pembekalan terhadap seluruh calon wakil menteri dan juga calon kepala badan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka ini sudah usai dilakukan. Tadi juga kami sempat memantau beberapa menit yang lalu. Ini seluruh wakil menteri ini memang sudah terpantau keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, yang mana juga memang materi tadi terakhir dibacakan atau disampaikan kepada seluruh calon wakil menteri ini pada pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan juga tadi kami sempat berbincang bersama beberapa calon wakil menteri, yaitu tadi sempat ada beberapa, ada Giring Niji yang memang tidak memberikan terlalu banyak statement, lalu juga Taufik Hidayat, lalu juga tadi ada Ludwig Paulus, dan juga ada Otto Hasibuan yang memang hampir keseluruhannya menyebutkan bahwa agenda pada hari ini tepatnya dimulai pada pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat tadi ini berfokus untuk saling mengenalkan satu sama lain, menyamakan satu visi misi dan satu persepsi yang nantinya untuk membangun Indonesia lebih baik ke depannya. Dikarenakan juga berbeda dengan calon menteri kemarin yang memang mayoritas ini merupakan tokoh-tokoh politik dan juga wajah-wajah lama yang memang sudah pernah menjabat di kabinet yang dipimpin oleh Presiden Jokowi dan berlanjut nantinya ke kabinet Prabowo Gibran. Nah, di calon wakil menteri ini memang banyak juga nama-nama baru dari berbagai kalangan. Ini mulai dari politikus, lalu juga tadi ahli hukum Otto Hasibuan, lalu juga bahkan ada atlet Taufik Hidayat dan juga beberapa kalangan artis yang juga memang hadir ke Hambalang untuk turut mendapatkan pembekalan. Tadi juga selain itu materi yang dibahas Caca dan juga pemirsa ini merupakan membahas mengenai artificial intelligence, lalu juga komunikasi, terus bagaimana penyediaan lapangan kerja di masa depan, masih terkait juga dengan problem-problem yang masih berada di Indonesia. Lalu juga membahas mengenai anti korupsi. Nah, uniknya tadi juga Otto Hasibuan sempat menyebutkan kepada kami dari pemateri yang membawakan atau memberikan pengarahan mengenai anti korupsi ini karena berasal dari luar negeri, ahli yang berasal dari luar negeri ini tentunya memberikan suatu pandangan baru terhadap para calon wakil menteri dan kepala badan mengenai apa itu korupsi, sehingga memberikan sudut pandang yang berbeda. Nah, kami masih akan terus memantau apakah kedepannya nanti akan ada agenda lanjutan di Hambalang atau tidak, Caca. Itulah tadi bagaimana agenda pembekalan calon wakil menteri di Hambalang. Lalu apa agenda penting yang juga perlu kita ikuti dari Kertanegara? Ada rekan kami Faris Naufal di sana. Faris, silahkan. Kalau kau suka hati bilang hore. Selamat malam Caca, Kenanda dan juga pemirsa di hari yang berbahagia bagi Presiden terpilih Republik Indonesia periode 2024-2029 Prabowo Subianto, di mana hari ini yang tepat berulang tahun ke-73, namun agendanya sangat padat. Dimulai dari pagi tadi memberikan pembekalan kepada calon wakil menteri setelah sebelumnya memberikan pembekalan pada calon menteri atau kandidat menteri untuk kabinet Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka kemarin. Dan tadi siang Prabowo Subianto bertolak dari Hambalang menuju ke
Kementerian Pertahanan untuk selanjutnya melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Nasdem, di mana belum diketahui apa saja obrolannya di dalam karena memang pertemuan itu dilakukan secara tertutup, dan kabarnya sesaat lagi memang Prabowo Subianto akan tiba di tempat saya mengabarkan saat ini di kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan, di mana menurut informasi dari juru bicara Prabowo Subianto, Prabowo akan merayakan hari ulang tahunnya secara sederhana sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yakni secara internal dengan kehangatan dari keluarganya saja. Mungkin nanti kabarnya ada mantan istri dari Prabowo Subianto, Titik Soeharto, dan juga anaknya, yakni Didit, yang akan tiba di Kertanegara, Jakarta Selatan. Dan hingga kini, Caca, Kenana, dan pemirsa, untuk situasinya belum terlihat ada pergerakan apapun, belum ada juga tokoh publik ataupun pejabat-pejabat yang tiba di sini. Karangan bunga juga di sini tidak ada, sepemantauan kami dari sore tadi, tidak seramai di Hambalang. Untuk sementara demikian, Caca, Kenana, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih rekan-rekan. Faris Noval mengabarkan dari Kertanegara dan juga Zinedine Duhan mengabarkan dari Hambalang. Pemirsa, ucapan selamat ulang tahun kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto mengalir dari sejumlah tokoh. Ya, hari ini Prabowo Subianto berulang tahun ke-73. Selain ucapan melalui media sosial, beragam ucapan ditujukan untuk Presiden terpilih Prabowo Subianto. Presiden terpilih Prabowo Subianto hari ini, Kamis 17 Oktober 2024, berulang tahun yang ke-73. Sejumlah tokoh politik memberikan ucapan selamat kepada Ketua Umum Partai Gerindra tersebut. Di media sosial ada artis Raffi Ahmad yang juga mengunggah ucapan selamat ulang tahun kepada Prabowo. Bahkan ucapan selamat juga datang dari rival Prabowo Subianto saat pemilihan presiden, yakni Anies Baswedan. Abah Anies mengucapkan selamat ulang tahun kepada Prabowo Subianto melalui akun X-nya. Sejumlah calon menteri dan wakil menteri di kabinet Prabowo Gibran dan tokoh-tokoh lainnya juga mengucapkan selamat ulang tahun pada Prabowo. Selamat ulang tahun kepada Pak Prabowo. Semoga selalu sehat, panjang umur, bisa memimpin Indonesia menjadi Indonesia yang lebih baik. Saya secara pribadi ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-73 untuk Pak Prabowo Subianto yang 3 hari lagi akan dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Mudah-mudahan beliau dalam memimpin bangsa ini bisa membawa bangsa menjadi lebih baik, persoalan ekonomi dituntaskan, dan yang paling penting adalah stabilitas politiknya terjaga dengan baik. Pak Prabowo, selamat ulang tahun. Happy birthday Bapak Presiden Prabowo, kebanggaan kita, semoga selalu sehat, bahagia, kuat dalam menjalankan amanat rakyat, dan mendapat dukungan dari rakyat 5 tahun ke depan. Selamat ulang tahun kepada beliau. Oke, terima kasih. Oh iya ya, hari ini Pak Prabowo ulang tahun. Ya kita doain sama-sama, mau doanya juga dari kawan-kawan buat kesehatan beliau, buat beliau bisa bekerja. Selamat ulang tahun kepada Bapak Prabowo Subianto. Semoga panjang umur dan menjadi presiden 2 periode. Di hari ulang tahunnya ini, kerabat dan orang-orang terdekat Prabowo Subianto berencana akan merayakannya secara sederhana. Tim TV One mengabarkan. Usai jeda pemirsa, tentu Apa Kabar Indonesia Malam masih akan menemani Anda bersama dengan Caca Anissa. Benar sekali pemirsa, pembekalan untuk calon menteri dan calon wakil menteri dilakukan di Hambalang. Dan rencananya akan ada juga pembekalan ala-ala militer di Magelang, Jawa Tengah. Selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah menggelar pembekalan untuk para calon anggota kabinet di kediaman Presiden terpilih di kawasan Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu hingga Kamis sore.
Pembekalan yang bertajuk Hambalang Retreat ini digelar secara tertutup usai Prabowo memanggil 108 tokoh yang akan menjadi calon menteri dan wakil menterinya di kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Dalam acara tersebut, Prabowo mengundang narasumber untuk memberikan berbagai macam materi kepada para calon pembantunya. Isu-isu seperti geopolitik dan ekonomi dipaparkan sebagai bekal para menteri memegang jabatannya kelak. Selain itu, jajaran kabinet pemerintahan Prabowo Gibran bakal menjalani pembekalan lanjutan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah selama 3 hari. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo usai menjalani pembekalan di Hambalang. Dito mengatakan pembekalan para menteri kabinet itu direncanakan digelar pekan depan. Pagi sampai malam kita belajar geopolitik, diupdate bagaimana Pak Prabowo menyampaikan perjalanan ke depan kita harus melihat hubungan yang ada di Indonesia dengan global. Jadi tidak hanya untuk Indonesia tapi global untuk Indonesia. Kembali menjadi Menpora ya Mas ya? Nanti Pak Prabowo akan mengumumkan tanggal 20 Oktober. Kasih arahan juga nggak? Mas Gibran sempat memberikan masukan dan juga tadi sama-sama belajar lah kita. Terkait apa masukan dari Mas Gibran, Mas? Pastinya kan tadi terkait dengan geopolitik, dengan bagaimana melihat negara-negara lain. Ya kedepannya insya Allah mantap. Lantas, apa target Prabowo mengadakan pembekalan tersebut? Kenapa terdapat pemateri dari orang asing? Apakah ini gaya Prabowo untuk membentuk tim yang solid? Saksikan ulasan selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam sesaat lagi. Bisa jadi ini merupakan hal yang biasa, baru pertama kali dilakukan oleh Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih pemirsa untuk memberikan pembekalan kepada calon menteri dan juga calon wakil menterinya. Selain pembekalan, materi dalam pembekalan tersebut, narasumber yang diundang menjadi pamateri, dan juga pembekalan yang akan dilakukan di Magelang pemirsa menuai sorotan. Mari kita bahas di Apa Kabar Indonesia Malam hari ini pemirsa. Di studio TV One sudah hadir pengamat politik kita Kang Ujang Komarudin. Selamat malam, Assalamualaikum Kang. Selamat malam, waalaikumsalam Mbak Caca. Ya. Pengamat militer kita ini juga sudah tersambung lewat sambungan Zoom. Sudah ada Bang Slamet Ginting. Selamat malam, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Caca. Baik, boleh dikomentari dulu Bang, apakah ini hal yang tidak biasa, mungkin pernah dilakukan oleh presiden-presiden terpilih di negara lain ketika calon menteri dan juga calon wakil menterinya diberikan pemaparan, pemateri dari negara asing dan terkait isu militer dan juga geopolitik. Bagaimana Bang Slamet Ginting menanggapinya? Ya, pertama dalam sejarah Indonesia tentu dari 8 presiden kita, itu 3 ternyata berasal dari militer ya. Presiden Soeharto, Presiden SBY, dan sekarang adalah Presiden Prabowo Subianto. Ini juga sekaligus mengatakan bahwa militer itu bisa tampil sebagai pemimpin nasional, tapi melalui cara-cara demokratis, melalui cara pemilu. Berbeda dengan era Pak Harto di mana dia tampil setelah terjadinya gonjangan politik yang luar biasa di tanah air. Nah, ini juga sekaligus menandakan bahwa Prabowo sebenarnya ingin mengatakan jangan lagi melakukan dikotomi sipil militer kalau melihat kepemimpinan nasional. Sekaligus kalau kita lihat bagaimana dia mengundang tokoh-tokoh termasuk tokoh asing bicara masalah korupsi. Tentu yang menarik adalah karena salah satu tujuan atau salah satu karakter yang dibutuhkan oleh Prabowo untuk menjadi menteri, wakil menteri atau kepala badan dan lembaga setingkat menteri adalah memiliki integritas yang tinggi. Prabowo mengatakan bahwa jangan coba-coba melakukan korupsi, saya akan kejar sampai Antartika sekalipun. Bahkan dia juga mengingatkan para menteri yang berasal dari partai politik, ketua umum partai politik, jangan mengirim mereka-mereka di dalam kabinet untuk mengeruk keuntungan dari APBN maupun APBD. Nah, di sini juga menurut saya Prabowo juga ingin menunjukkan betapa lembaga alma mater pendidikan dia
di mana Akademi Militer menjadi tempat gojlokan dia pada tahun 1970 sampai 74, hampir 5 tahun bahkan Prabowo pendidikan di sana. Ini merupakan kawah candra di muka, sekaligus juga ingin mengingatkan kembali bahwa Prabowo pada saat menjadi Menteri Pertahanan itu mengedepankan salah satu program, yaitu komponen cadangan. Nah, ini merupakan salah satu implementasi dari sistem pertahanan keamanan rakyat semesta yang dianut oleh Indonesia sebagai doktrin perang kita. Ya, dalam sistem tersebut tentunya elemen masyarakat dapat berperan menjaga kedaulatan negara, bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab Kementerian Pertahanan, Mabes TNI maupun Mabes Polri, tapi menjadi tanggung jawab seluruh komponen bangsa. Ya. Apalagi di tengah perkembangan dinamika lingkungan strategis yang bergerak sangat dinamis dan membawa dampak pada potensi ancaman pertahanan dan keamanan negara. Dan untuk mewujudkan pertahanan dan kekuatan pertahanan negara yang handal ini tentu membutuhkan orang-orang yang memiliki disiplin tinggi. Tentu salah satu yang diandalkan dari militer adalah disiplin, hierarki, penghormatan terhadap kepemimpinan. Ini yang menurut saya bagaimana Prabowo ingin menerapkan strategi pertahanan, sistem pertahanan rakyat semesta ini yang diyakini mampu untuk menangkal segala bentuk ancaman yang mungkin terjadi dengan melibatkan seluruh komponen bangsa, utamanya menteri sebagai pemimpin nasional juga, memimpin kementerian maupun departemen, begitu. Oke, sambil saya ditahan dulu Bang Slamet, sambil saya tahan nih, saya mau sapa terlebih dahulu di sini ya, Bang Burhanuddin Muhtadi ternyata sudah tersambung. Bang Burhan, sudah mendengar suara saya? Ya, Caca. Ya, Bang Burhan, boleh dikomentari secara politik retreat Hambalang ini dalam solidnya kabinet. Ini karena baru pertama kali kita lihat ya begitu banyak menteri dikumpulkan, diberikan pembekalan. Seperti apa Bang Burhan? Ya, ini tradisi baru ya. Pertama bukan hanya soal pembekalan di Hambalang, tetapi juga audisi yang dilakukan di saat presiden yang masih berkuasa, yaitu Presiden Jokowi itu masih menjabat hingga tanggal 20, itu juga relatif baru. Jadi kalau kita flashback 2014, 2004 pertama kali Pak SBY menjadi presiden, tahun 2004 maupun Pak Jokowi pertama kali menjadi presiden 2014 itu pembentukan kabinet dilakukan setelah keduanya dilantik sebagai presiden. Nah, kali ini Pak Prabowo memakai tradisi baru karena kebetulan narasi yang disampaikan pada saat kampanye itu narasi keberlanjutan. Jadi ada semacam green light dari Presiden Jokowi ya untuk menggelar semacam audisi plus sekaligus pembekalan. Nah, pembekalan ini menarik kalau kita lihat dari topik-topik yang dipilih oleh Pak Prabowo maupun narasumber ya, yang diundang. Pertama, topiknya berkaitan banyak hal mengenai geopolitik, geostrategis, kemudian berkaitan juga dengan isu ketegangan global plus masalah pemberantasan korupsi. Nah, nama-nama yang diundang, sebagian saya tahu kiprahnya, rekam jejaknya, misalnya orang seperti Profesor John Mearsheimer, itu ahli HI yang sangat terkemuka, meskipun sudah cukup tua ya, relatif sudah sangat senior gitu ya, dan beliau dikenal cukup simpatik dengan Rusia. Jadi Mearsheimer ini di kalangan para ahli itu dianggap cenderung lebih ke kanan ya, dalam pengertian dia seorang realis betul, tetapi di sisi lain beliau saya kira tidak terlalu banyak mengetahui terutama geopolitik di kawasan Asia Pasifik. Dia banyak mengkaji terutama Eropa gitu ya, dan Amerika tentu saja. Dan ini menarik, kenapa misalnya tidak diundang ahli HI misalnya yang dari Australia atau dari Singapura, yang kita tahu beberapa ahli HI cukup banyak juga yang datang dari kampus-kampus baik di Australia, dari ENU misalnya, atau dari
NTU ya, khususnya dari RSIS atau dari ISIAS. Nah, yang kedua yang menurut saya menarik juga pilihan narasumbernya, topiknya menarik, saya suka. Why Nation Succeed and Fail. Ya. Yang diundang adalah seorang, setahu saya seorang triliuner, ya, Ray Dalio. Dan mungkin pertanyaan yang langsung mengemuka dari kalangan para ahli adalah mengapa tidak langsung mengundang raksasanya langsung yang baru saja meraih Nobel dalam bidang ekonomi, namanya Daron Acemoglu dan Robinson. Itu yang langsung tulisan keduanya itu judul bukunya adalah Why Nation Fail. Ya. Jadi mengapa negara gagal. Jadi dua orang ini itu langsung topiknya dan karyanya diapresiasi oleh para ahli, bahkan belum genap ya beberapa hari yang lalu diumumkan sebagai peraih Nobel bidang ekonomi. Yang menarik, topik yang menurut saya relevan dalam konteks Indonesia adalah orang seperti Acemoglu sama Robinson itu percaya bahwa negara gagal bukan karena faktor budaya, tetapi karena faktor institusi atau kelembagaan. Jadi kesimpulan mereka, kelembagaan yang inklusif itu akan membuat negara sukses. Dia contohkan Korea Selatan. Tetapi kalau ada kelembagaan atau institusi bersifat ekstraktif, maka ya negara itu akan gagal. Nah, ekstraktif di sini adalah satu institusi yang tidak bersifat inklusif, dia menghisap gitu ya kekayaan sumber daya alam hanya untuk segelintir elit dan menutup pintu bagi semua kalangan untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya. Nah, dan menurut saya isi dari karyanya ini lebih relevan sebenarnya untuk bicara topik seperti yang Pak Prabowo minta ketimbang siapa tadi narasumber yang diundang ya, Ray Dalio. Tetapi lagi-lagi tulisan Acemoglu tadi itu banyak mengirim kritik keras kalau kita kaitkan dengan kondisi di Indonesia kan. Ada segelintir oligarki yang dianggap banyak mendapatkan keuntungan dan institusi kita yang tidak bersifat inklusif sehingga potensial hanya menguntungkan sebagian kelompok. Jadi lagi-lagi pilihan narasumber itu menunjukkan bahwa Pak Prabowo punya preferensi personal. Ada yang mengatakan nama-nama narasumber ini nama-nama kawan dekat Pak Prabowo, dan kita tahu Pak Prabowo punya banyak relasi termasuk dengan kalangan intelektual. Baik. Tetapi mengapa kalangan intelektual tertentu bukan yang lain yang diundang, itu menunjukkan preferensi Pak Prabowo terhadap satu arus ya kesarjanaan ketimbang arus intelektual yang lain. Baik, ditahan dulu Bang Burhan. Nanti saat lagi saya tanya kepada Kang Ujang di sini, pembekalan dilakukan oleh Pak Prabowo ini nanti akan akan menghasilkan soliditas atau juga bahkan juga integritas dari menteri dan juga wakil menterinya. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, yang terpenting Kang Ujang dalam kabinet itu adalah solid dan juga integritas dari menteri dan juga wakil menterinya. Kira-kira akan ada keterkaitan signifikan tidak sih dengan pembekalan modal seperti ini? Geopolitik, militer, politik, bahkan juga pembekalan nanti militer di Magelang? Ya, saya meyakini ini penting ya. Tapi dalam konteks misalkan pembekalan dulu nanti di Magelang, masa sudah dilantik baru pembekalan. Mestinya dari kemarin-kemarin. Maksudnya dilakukan sebelum pelantikan menteri nanti. Ya, kalau waktunya minggu depan artinya kan sudah dilantik jadi menteri. Ini menjadi menurut saya kapan mau kerja kan. Oleh karena itu saya melihat apa yang dilakukan Pak Prabowo membangun sebuah tradisi baru ya, pembekalan itu menjadi sesuatu yang positif. Tetapi memang tadi kalau kita catat dari menteri-menteri yang dipanggil itu, kalau kita bicara soal tadi integritas gitu ya, kejujuran katakanlah, ini kan banyak juga, mohon maaf ya kalau bisa saya katakan menteri-menteri yang pernah disebut-sebut juga di kasus hukum. Nah, ini menjadi catatan kita bersama bahwa sejatinya kalaupun memang Pak Prabowo ingin membangun kabinet yang bersih, ya, yang tidak korupsi, tidak main APBN, maka dicari sosok yang berintegritas itu. Karena penyakit kita ini salah satunya korupsi. Nah, ya, oleh karena itu integritas menjadi modal bagi para menteri untuk apa? Untuk mereka jalan bekerja, ya kan,
agar tidak tersandung ketika sudah menjabat. Yang kedua, saya meyakini Mbak, Pak Prabowo selalu mengatakan bahwa ya kabinetnya ingin zakon gitu ya, ingin ahli. Tetapi kita tahu juga bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo adalah mengkombinasikan 4 elemen klaster yang kalau saya sebutkan ada 4 klaster. Yang pertama partai politik, yang kedua itu ahli, mereka ada juga dari pakar, yang ketiga itu dari loyalis Pak Prabowo, yang keempat juga dari relawan maupun tim sukses. Oleh karena itu saya meyakini apa yang dilakukan Prabowo adalah sesuatu yang positif, tapi harus ada ukurannya, Mbak Caca. Ada katakanlah alat ukur sehingga kenapa itu dilakukan dan apa targetnya dan capaiannya apa. Sehingga publik ingin melihat bahwa yang dilakukan oleh Prabowo adalah sesuatu yang betul-betul terukur, teruji, dan bisa dirasakan ke depan. Dan saya meyakini itu adalah merupakan bagian strategi Pak Prabowo untuk membangun komitmen bersama, selain tadi membangun kebersamaan, tapi juga ingin membangun bahwa menteri ketika sudah dipanggil, sudah dilakukan pembekalan, tadi ya bekerja dengan sungguh-sungguh. Ya kita tahu Mbak Caca, menteri itu saya dekat dengan beberapa menteri ya. Antar menteri itu kadang-kadang ego sektoral, kadang-kadang data-data juga antar kementerian berbeda tuh. Kemensos, BPS gitu ya, Kemendagri berbeda. Oleh karena itu ketika mereka bersatu, bersinergi, katakanlah dalam konteks pembekalan ke depan, maka ini menjadi sesuatu yang menurut saya bisa disinergikan untuk kepentingan kolaborasi bersama. Dan saya meyakini, saya tetap mengatakan bahwa ini positif, ini baik untuk kepentingan Pak Prabowo. Tapi tadi harus juga diyakinkan publik bahwa ini adalah dilakukan untuk kepentingan kemaslahatan bersama ke depan begitu. Oke, kepentingan kemaslahatan bersama, tapi Bang Slamet Ginting, masyarakat Indonesia ini ada beberapa sebagian pihak yang sedikit mungkin bisa dikatakan antipati atau mungkin punya sudut pandang yang berbeda dengan sesuatu yang berbau militer. Nah, ketika dalam pembekalan tersebut ada pembekalan ala-ala militer di Magelang, Jawa Tengah, kira-kira menurut Bang Slamet Ginting masih dalam tahap wajar atau seperti apa? Ya, tentu kalau bicara tentang paham militerisme itu yang diterapkan ada di Korea Utara, Uni Soviet, dan kita dituding juga di era Orde Baru mengedepankan militerisme. Menurut saya disinilah Prabowo sebenarnya ingin juga mengatakan bahwa militerisme atau paham yang meyakini kekuatan militer atau militer suatu negara yang harus digunakan untuk memperoleh kekuasaan dan mencapai tujuan itu tidak dilakukan oleh dirinya sebagai pemimpin nasional pada saat ini. Dan juga dia juga sebenarnya ingin juga mengemukakan kepada publik bahwa militeristik di mana kondisi di mana visi misi militer harus mendominasi dan diprioritaskan itu tidak dilakukan. Misalnya dari jumlah calon menteri atau wakil menteri maupun kepala badan dan lembaga itu tidak didominasi oleh militer, berbeda dengan era Pak Harto ketika baru pertama kali memimpin Republik ini. Tentu ada beberapa karakteristik militerisme yang juga harus dipahami publik bahwa karakter militerisme itu antara lain misalnya mempromosikan dan mengembangkan militer suatu negara untuk digunakan secara agresif. Tentu Prabowo tidak ingin bahwa tentara kita begitu agresif untuk mencapai tujuan atau mendukung program-program prioritas Prabowo sebagai presiden. Juga militer memainkan peran sangat sentral atau dominan dalam pemerintahan itu juga tentu tidak akan dilakukan oleh Prabowo Subianto, serta misalnya mengharapkan atau memaksa masyarakat menerima nilai-nilai subkultur militer. Saya kira ini tidak akan pernah dilakukan karena sejak 1999 hingga sekarang praktis Prabowo 25 tahun menjadi warga sipil, sudah meninggalkan dunia militernya, dan tentu juga angkatan bersenjata dianggap sebagai perwujudan bangsa sehingga keamanan negara hanya bisa dijamin oleh kekuatan militernya. Menurut saya itu sudah
sudah hilang karena era reformasi kita mengembalikan marwah bahwa kita ingin mengedepankan demokrasi dan terutama tentu saja demokrasi model Indonesia, demokrasi model sila keempat Pancasila. Menurut saya itu, sehingga besok atau Rabu setelah adanya Minggu ada pelantikan presiden, hari Senin pelantikan para menteri kabinet dan wakilnya serta kepala badan, kemudian Rabunya ada rapat kabinet, baru langsung menuju Magelang. Ini memang menarik di mana kemudian publik melihat bahwa ini seolah-olah Prabowo sudah memegang status quo sebagai presiden. Ini yang harusnya juga dijelaskan karena tadi disebutkan biasanya pembekalan itu atau pengumuman menteri-menteri itu dilakukan pada saat presiden sudah dilantik, presiden baru, bukan sebelum dilantik. Ini sehingga menimbulkan tanda tanya bahwa ini Prabowo ingin menunjukkan sudah status quo sebagai presiden selain memegang secara de jure sudah menjadi presiden, tinggal pelantikan saja. Ini saya kira pesan yang akan disampaikan secara implisit dalam pendidikan atau outbound yang akan dilakukan di Akademi Militer di Magelang nanti. Begitu. Iya, ditahan dulu Bang Slamet, boleh dong ditanggapi. Ini menarik apa yang dikatakan oleh Bang Slamet Ginting, pembekalan dilakukan sebelum Pak Prabowo dilantik. Apakah ini masih dalam taraf wajar-wajar saja atau mungkin apa yang tercipta dari apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini di mata publik? Bang Burhan. Ya, tadi saya sebutkan ya, di antara proses transisi kepemimpinan sekarang yang paling mulus. Coba kita flashback ke belakang, zaman Bung Karno ke Pak Harto itu tidak mulus. Kemudian Soeharto ke Habibie juga tidak mulus. Bahkan didahului oleh proses demo besar-besaran dari kelompok mahasiswa sehingga memaksa Presiden Soeharto mengundurkan diri. Kemudian dari Habibie ke Gus Dur, memang proses pemilihannya melalui MPR, tetapi juga tidak terlalu mulus karena pertanggungjawaban Presiden Habibie ditolak oleh MPR. Kemudian berlanjut dari Gus Dur ke Ibu Mega, dari Ibu Mega ke Pak SBY, bahkan 2014 ketika Pak SBY purna tugas digantikan Pak Jokowi itu juga tidak terlalu mulus. Ini baru sekarang sangat mulus. Pertama karena memang narasi yang dipakai oleh Pak Prabowo adalah narasi berlanjutan. Kemudian Pak Prabowo 5 tahun terakhir adalah menterinya Pak Jokowi, dan cawapres yang dipilih oleh Pak Prabowo adalah Gibran yang notabene adalah putra dari Presiden Jokowi. Jadi itu yang membuat proses transisi menjadi sangat mulus, dan itu kita bisa rasakan, Caca, mulai dari RKP, Rencana Kerja Pemerintah, kemudian RPJMN, yang dilakukan pada masa Presiden Jokowi itu sudah mengakomodasi program kerja cita-citanya Pak Prabowo. Termasuk anggaran juga disiapkan dari sekarang. Jangan lupa pada periode-periode transisi sebelumnya, Presiden-elek itu baru menentukan anggarannya setahun setelah mereka dilantik sebagai presiden. Kali ini Pak Jokowi menyiapkan anggaran termasuk soal makan bergizi gratis itu di masa Pak Jokowi menjadi presiden, yang disampaikan pada waktu sidang terkait dengan rencana APBN 16 Agustus kemarin. Ya. Kemudian orang-orangnya Pak Prabowo itu juga sudah diakomodasi oleh Pak Jokowi, mulai dari Wamentan, Pak Daryono, kemudian Wamenkyu, Pak Thomas Jiwandono, termasuk Roslani, ya. Kemudian Menkumham yang baru Pak Supratman Agas, itu notabene adalah orang-orangnya Pak Prabowo yang ditunjuk oleh Pak Jokowi. Ya, terakhir adalah Kepala BIN baru Pak Henindra, yang kira-kira ketika ya Pak Prabowo dilantik sebagai presiden itu langsung gaspol, langsung flying start. Ya. Nah itu, jadi dari sisi itu saya tidak terlalu kaget ya kalau kemudian mulai dari audisi dan pembekalan dilakukan semua di masa Pak Jokowi. Baik,
Bang Burhan sedikit terganggu ya. Bang Burhan, boleh dilanjutkan? Ya. Boleh dilanjutkan, Bang? Ya, jadi saya menduga Pak Prabowo sudah minta izin. Pada waktu Pak Prabowo datang ke Solo, bertemu langsung dengan Pak Jokowi, ya. Beliau datang bersama Mas Gibran yang menjemputnya di bandara ditemani Bang Dasko. Itu adalah wujud silaturahmi sekaligus kula nuwun bahwa apa yang dilakukan Pak Prabowo dengan mengundang para bakal calon menteri dan wamen plus ospek menteri ala Pak Prabowo itu sudah seizin Pak Jokowi. Jadi saya tidak kaget itu. Yang sekarang menjadi semacam tanda tanya di publik adalah begini, Caca. Satu, apakah perlu sebanyak itu jumlah kementerian dan orang-orang plus wamen yang akan ditunjuk oleh Pak Prabowo? Itu sudah mulai muncul pembicaraan sangat kuat di media sosial soal seberapa urgent geopolitik dan geostrategis yang kita akan hadapi ke depan, sehingga harus membentuk kementerian. Catatan saya ini salah satu yang terbesar dalam sepanjang sejarah Republik ini, ya, lebih dari 107 atau 108 bakal calon menteri dan wakil menteri. Yang kedua, ini yang muncul juga dalam pembicaraan di media sosial, adalah nama-nama yang dianggap tidak memenuhi kualifikasi, terutama terkait dengan janji pembentukan kabinet zakon. Nah, beberapa nama itu dipertanyakan, kira-kira nama tersebut lebih kuat nuansa akomodasi politik ataukah nuansa meritokrasi. Nah, saya kira dua itu yang perlu dijelaskan oleh Pak Prabowo, karena kalau misalnya tidak segera dijawab secara memuaskan, itu akan menimbulkan pertanyaan berkaitan dengan sinergi. Tadi Kang Ujang menyebut ya, soal koordinasi itu kan makin sulit kalau banyak pintu yang harus dilalui sebelum sampai pada proses pengambilan kebijakan. Jadi semakin banyak pejabat, semakin berat untuk mencapai kata putus dalam policy making processes. Kalau Kang Ujang seperti apa? Ya, kalau saya melihat, saya sepakat dengan Bang Burhan ya, beliau senior saya. Nah, dalam konteks kita melihat bahwa apa yang dilakukan Pak Prabowo adalah sebenarnya ingin memformulasikan kabinet yang kalau saya katakan ya suka tidak suka ada akomodasi. Begitu banyaknya menteri dan calon wakil menteri yang dari partai politik berbondong-bondong. Saya cek satu-satu. Oleh karena itu saya melihat tadi yang disampaikan Bang Burhan, di mana letak zakon kabinetnya gitu. Di mana letak ahlinya itu. Ketika formulasi kabinetnya itu banyak diisi oleh partai politik, oleh loyalis, dan oleh juga relawan dan tim sukses. Oleh karena itu ini menjadi pertanyaan besar bagi publik. Kalau tidak dijawab dengan serius oleh Pak Prabowo, ini tentu akan backfire kepada Pak Prabowo. Begitu besar harapan rakyat publik kepada Pak Prabowo, sehingga perlu diyakinkan dengan persoalan tadi, mana zakon kabinetnya di mana gitu. Apakah hanya sekedar opini, apakah hanya sekedar katakanlah cerita, ataukah hanya sekedar di atas kertas, atau memang betul-betul bisa direalisasikan. Ini menjadi tantangan terbesar hari ini ketika nama-namanya sudah muncul gitu. Nah, yang kedua, saya katakan tadi sudah spill di awal, maka pertanyaan publik pun makin kencang ketika misalkan Pak Prabowo ingin memberantas korupsi gitu. Dan kita sepakat dalam konteks itu. Tetapi menteri-menteri dan wamen yang dipanggil itu saya lihat gitu ya, kok ada menteri yang disebut-sebut di kejaksaan oleh KPK. Ini menjadi problem. Lalu di mana letak Pak Prabowo ingin membangun katakanlah kabinet yang bersih? Oleh karena itu ini harus dijawab dengan tuntas dan komprehensif. Kalau tidak, lagi-lagi publik akan kecewa terkait dengan formulasi kabinet yang disusun oleh beliau. Padahal saya yakin apa yang disampaikan oleh beliau ketika berpidato ingin kabinetnya bersih, tidak korupsi di APBN maupun APBD, lalu ingin membangun zakon kabinet, betul-betul ini ditunggu oleh publik sebagai sebuah keyakinan bahwa kabinetnya adalah kabinet yang betul-betul nanti yang bersih, yang zakon, yang kepentingannya kepentingan untuk masyarakat, bangsa dan negara. Ini menjadi catatan kita bersama Mbak Caca, ketika masyarakat begitu antusias kepada Pak Prabowo, maka harus dijawab dengan pendekatan-pendekatan yang menurut saya rasional yang mesti diterima oleh publik. Oke, baik, nanti saat lagi kita akan bertanya kepada seluruh narasumber bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini adalah hal yang baru, banyak positifnya, tapi kembali lagi pemirsa bahwa bukankah menteri dan juga wakil menteri merupakan jabatan politis, kira-kira menteri dan wakil menteri yang
dari kemarin hingga hari ini mengadakan atau mengikuti pembekalan, kira-kira apa ya pendapat mereka? Apakah mereka senang dengan pembekalan model seperti ini? Mungkin dari menteri sebelumnya kayaknya nggak ada deh kemarin seperti ini. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, seperti kita ketahui pemirsa bahwa yang dipanggil untuk menjadi calon menteri dan juga calon wakil menteri ini kan sebenarnya orang-orang hebat semua ya. Secara pendidikan bahkan juga punya jabatan penting di partai politik, ketua-ketua partai politik pemirsa. Nah pertanyaannya pembekalan mengenai paham geopolitik, pertahanan, militer yang sudah pasti mereka juga punya pengetahuan untuk itu. Tapi kembali dilakukan. Nah kira-kira Bang Slamet Ginting ini seperti apa? Apakah ini memang wajar dilakukan, ingin menyamakan visi nih, militer bahkan juga geopolitik untuk para menteri-menterinya, atau ada juga yang menganggap bahwa apakah ini indoktrinasi, Bang Slamet Ginting? Ya, ini menurut saya Presiden Prabowo ingin menyamakan frekuensi dan gelombang di antara anggota kabinetnya. Apalagi dalam beberapa kali Prabowo juga menyampaikan dunia ini tengah berada dalam ancaman perang dunia ketiga, sehingga itulah kemudian akan dilanjutkan pembekalannya melalui sebuah semacam outbound gitu ya di Akademi Militer. Nah, menurut saya juga ini adalah sebuah strategi, menurut saya strategi Prabowo bahwa memang banyak juga publik yang merasa tidak puas dengan nama-nama yang disodorkan, nama-nama yang tampil dalam audisi, mengingatkan kita pada kabinet 100 menteri eranya Bung Karno yang terakhir, di mana jumlah menterinya sekitar lebih dari 130, tepatnya sekitar 132, dengan nama yang berbeda. Misalnya wakil menteri menggunakan nama menteri muda. Saya kira itu hampir sama saja dengan eranya Presiden Soeharto ada menteri muda. Nah disinilah menurut saya ini adalah sebuah strategi Prabowo Subianto, tinggal kita melihat bagaimana menggunakan paradigma yang mana, paradigma kritis, positivis, atau paradigma konstruktivis. Nah, ini yang harus kita lihat juga. Bisa saja ini sebuah agenda strateginya Prabowo, sehingga nanti di 100 hari itu akan ada evaluasi terhadap orang-orang yang dianggap tidak mumpuni, tidak menjadi bagian dari zakon kabinet itu, bukan bagian dari kabinet ahli, sehingga orang menuntut misalnya apa manfaatnya para pesohor masuk ke dalam posisi wakil menteri atau kepala badan atau wakil kepala badan setingkat menteri. Nah ini tentu kalau kemudian publik sudah menyoroti sedemikian rupa, terutama dari kalangan civil society, menurut saya Prabowo juga akan bisa melepaskan mereka dengan sangat elegan, sehingga mengatakan bukan saya ya yang tidak setuju Anda, tapi publik meminta Anda tidak berada di kabinet ini. Termasuk menurut saya, apalagi para pesohor itu kelihatan sekali adalah teman dari sang wakil presiden terpilih, sehingga ini yang publik juga menyoroti, juga termasuk sejumlah menteri yang sebelumnya di era Jokowi sudah dikemukakan bahwa sudah dipanggil kejaksaan beberapa kali, sudah disandera dalam tanda politik, kenapa ini juga masih dipakai? Jadi menurut saya bisa juga orang secara kritis mengatakan jangan jauh-jauh mengejar sampai Antartika, karena orang-orang yang tampil dalam audisi itu juga adalah orang-orang yang seharusnya tidak Anda pakai. Nah inilah fungsi kami sebagai akademisi, mengingatkan Prabowo Subianto bahwa janganlah bermain-main api dengan menghadirkan mereka-mereka yang tidak masuk dalam zakon kabinet itu. Karena seperti di era Juanda itu kan juga misalnya sejumlah partai juga mengkritik habis
dan tidak bisa pemerintahan berjalan secara stabil, padahal Prabowo ingin pemerintahannya stabil. Jadi menurut saya 100 hari ini merupakan ujian bagi Prabowo Subianto, termasuk kritik terhadap 107 atau 108 menteri atau anggota kabinetnya. Yang ini tidak jauh berbeda dengan kabinet 100 menteri eranya Bung Karno, di mana ini adalah komposisi kegamangan. Ini adalah situasi gamang yang diciptakan sehingga harus mengakomodasi sedemikian besar. Begitu juga menurut saya seperti ini. Ini adalah politik akomodasi Prabowo untuk merangkul sekaligus menaklukkan partai-partai politik yang mau bergabung dalam kabinetnya dia demi stabilitas politik. Begitu. Oke, Kang Ujang, selain juga pembekalan geopolitik bahkan juga militer, ada pembekalan media. Nah, sekiranya ini apa ya maksud Pak Prabowo memberikan pembekalan? Apakah untuk menteri-menterinya ketika berkomunikasi ini sevisi dengan gaya berkomunikasi Pak Prabowo kepada media atau bagaimana? Ya, saya melihat begini, di zaman kepemimpinan Pak Jokowi, komunikasi itu banyak pintu. Ada di Setnek, staf khusus, Mensesnek bisa bicara, lalu KSP juga bisa bicara gitu. Lalu juga misalkan juru bicara juga di saat itu Pak Fadzur Rahman juga bisa bicara gitu kan. Ini kan menjadi problem. Jadi produk-produk istana gitu yang bagus, yang baik itu tidak tersampaikan dengan baik. Oleh karena itu saya melihat kelihatannya alur komunikasi antar menteri akan satu arah, satu kepentingan. Untuk apa? Untuk memastikan tidak terjadi kegaduhan-kegaduhan. Saya meyakini itu. Yang kedua, saya meyakini kelihatannya kan tidak semua menteri itu dekat dengan teman-teman media gitu. Ada yang ketika misalkan di doorstop lari gitu kan. Itu juga menjadi penting sebagai bagian daripada ketika menghadapi persoalan, ketika ditanya media juga bisa menjawab dengan baik. Saya rasa itu juga butuh pembekalan-pembekalan dan pelatihan yang tepat ya, yang diberikan kepada mereka. Walaupun mereka orang hebat, belum tentu kita berhadapan dengan media mereka bagus begitu, Mbak Caca. Sekarang boleh Prof Burhan, Bang Burhan untuk menanggapi ya, Prof. Pakar media dihadirkan dalam pembekalan ini sebagai apa sih maksudnya? Kalau dibilang semua yang hadir sebagai calon menteri dan calon wakil menteri pasti tidak kurang cara berkomunikasi kepada publik. Atau jangan-jangan yang dijaga ini adalah bentuk komunikasi antar menteri. Karena menterinya banyak, wakil menterinya banyak, gaduh di dalam, ini mungkin menjadi kekhawatiran. Seperti apa, Prof? Iya, jadi memang media penting ya, terutama dalam rangka mensosialisasikan kinerja teknokratik yang dilakukan oleh menteri. Dan sekarang bukan hanya media konvensional atau media tradisional, tapi juga media sosial. Tetapi tantangan atau musuh pemerintahan Pak Prabowo nanti adalah dirinya sendiri. Jadi bukan pihak luar, tapi dirinya sendiri. Karena koalisinya begitu besar, kemudian menteri dan wakil menterinya sedemikian banyak, maka potensi terjadinya disharmoni atau ego sektoral atau masing-masing pihak merasa itu kewenangan atau otoritas masing-masing lembaga yang mereka kepalai itu menjadi semakin tinggi. Ini sesuatu hal yang sangat natural ya. Jadi ketika ada banyak sengkarut berkaitan dengan kewenangan dan otoritas, itu potensi atau gesekan antar lembaga menjadi besar. Jadi dan itu tak terelakkan ya ketika terlalu besar tadi. Kan ibarat kalau misalnya kita terlalu gemuk ya, itu kan jadi susah untuk bergerak karena ada banyak kolesterol jahat. Nah, lain kalau misalnya kita ramping dalam mengambil keputusan secara kebijakan juga mudah. Tidak banyak pintu dan meja yang harus dilalui. Jadi saya mengatakan internal ini menjadi sangat krusial, soliditas koalisi, disiplin koalisi, soliditas kabinet itu menjadi krusial. Karena kalau misalnya gagal untuk menerapkan disiplin kabinet, disiplin koalisi, disiplin kebijakan, yang saya khawatirkan terjadi gesekan antar lembaga atau antar pejabat sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lambat. Nah, ini tantangan dan menurut saya Pak Prabowo harus punya orang ya, entah itu di Seskap atau di Seknek, Seskap menurut saya yang super kuat untuk mengkoordinasikan, mensinergikan ya banyaknya kementerian dan
kelembagaan supaya keputusan tidak terlalu lambat dan efektif untuk kepentingan rakyat. Oke, terakhir di sini Kang Ujang, apapun treatmentnya, mau di ospek, mau digembleng, intinya masyarakat ingin result atau hasil bahwa mereka ini cakap memberikan kebijakan yang baik untuk rakyat, seperti apa? Ya, rakyat menunggu ya apa yang menjadi keyakinan dari publik itu, bahwa harapannya optimisme dibangun. Tetapi tadi kinerja menteri ditunggu. Jadi apa sih ketika dipanggil, ketika diberi pembekalan, apa hasilnya? Oleh karena itu saya meyakini orang itu kan dilihat dari karyanya, dilihat dari produknya, dilihat dari kinerjanya. Oleh karena itu kami rakyat Indonesia ya mengukur mereka dari kinerja itu. Oleh karena itu ketika dilakukan pembekalan, katakan lalu penggemblengan nanti di sana di Magelang gitu ya. Oleh karena itu ini menjadi sebuah harapan bagi kabinet Prabowo agar baik. Tetapi tadi persoalannya rakyat menunggu bahwa ini serius enggak. Kalau memang serius nanti apa hasilnya. Oleh karena itu kita patut tunggu dalam 100 hari ke depan agar kita memang betul-betul diyakinkan apa yang dilakukan Prabowo adalah betul-betul untuk komitmen membangun kabinet yang kepentingan masyarakat bangsa dan negara. Kalau tidak tentu akan ada backfire kepada Pak Prabowo begitu. Baik, terima kasih Kang Ujang, terima kasih Bang Slamet Ginting, terima kasih Prof Burhan. Kita tunggulah bagaimana pemirsa bahwa nanti akan ada acara-acara lainnya hingga kemudian pembekalan di Magelang pemirsa. Sesaat lagi sudah ada rekan saya Ken Ane sudah siap dengan informasi penting. Ken, ada apa? Ya, pemirsa betul sekali, usai jeda Apa Kabar Indonesia Malam masih akan menemani Anda. Kami akan mengajak Anda untuk membahas bagaimana permintaan dari Federasi Sepak Bola Bahrain yang meminta kepada FIFA dan juga AFC untuk menggelar pertandingan melawan Timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 di lokasi yang netral, padahal seharusnya digelar di Indonesia. Lalu bagaimana tanggapan PSSI? Kami hadirkan untuk Anda usai jeda. Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto ini hari ini juga melaksanakan sejumlah agenda. Ya, dan sebelum kami menghadirkan informasi tersebut, pemirsa, kami juga memiliki informasi untuk Anda di mana evakuasi 71 pemancing yang terjebak di ujung dermaga bekas pertambangan pasir besi di Sukabumi, Jawa Barat terus dilakukan. Evakuasi kepada para pemancing ini dilakukan secara bertahap dengan menggunakan helikopter. Helikopter milik Badan SAR Nasional ini dikerahkan untuk mengevakuasi para pemancing yang terjebak di bekas dermaga milik tambang pasir yang terletak di Desa Buni Asih, Kecamatan Tegal Bulat, Kabupaten Sukabumi. Menurut Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Desiana Bahari, metode pertolongan menggunakan helikopter dilakukan terhadap para pemancing ini. Mereka dievakuasi secara bertahap dan dibawa ke helipad Satuan Radar milik TNI Angkatan Udara yang berada di Cibalingbing, Surade di Kabupaten Sukabumi yang berjarak 15 km dari lokasi. Hingga sore hari, 71 orang yang terjebak telah berhasil dievakuasi dengan helikopter. Sebelumnya, gelombang tinggi memutus jalan yang menuju lokasi pemancingan dermaga bekas pertambangan pasir besi di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. 71 pemancing terjebak di dermaga tersebut. Ya, pemirsa, untuk mengetahui bagaimana proses evakuasi sejauh ini yang berlangsung, kami ajak Anda berbincang dengan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Jakarta, ada Ibu Desiana Kartika Bahari. Selamat malam, Ibu Desiana. Baik, selamat malam, Mbak. Ya, Bu Desiana, sampai saat ini bagaimana upaya yang masih terus dilakukan di sana? Ya, untuk yang 71 orang yang ada di atas dermaga, tadi sore pada pukul 15.55 itu sudah berhasil kami evakuasi, itu dalam keadaan selamat dan saat ini sudah dalam proses nih, hari ini saya di kantor kecamatan untuk penyerahan ke pihak keluarga. Oke, lalu apakah masih ada korban lain yang mungkin dalam upaya rescue atau pencarian?
Ya, untuk terkait kejadian ini ada yang masih dalam pencarian tuh 2 orang lagi. Barusan kami sedang dalami, ada 1 sudah ditemukan. Tadi pagi ada 1 lagi yang awalnya 3 ya. Dari 3 pencarian yang masih hilang. Tadi pagi ditemukan 1 dan barusan ini ada 1 lagi dan tim kami sedang menuju ke lokasi yang diduga korban terkait kejadian hari ini. Tinggal 1 lagi nanti yang masih kami dalam pencarian. Oke, bagaimana Bu kondisi para korban ini sejauh ini? Untuk korban yang di atas ini ya, dermaga dalam keadaan sehat semuanya. Cuman agak lelah ya sepertinya karena makanannya ya kemarin survival untuk 1 hari hampir 24 jam. Dan kami sudah dropping sebelumnya tadi dengan helikopter untuk makanan dan lalu kami lakukan evakuasi sampai dengan sore tadi. Oke, apa kemudian Bu tantangan yang dihadapi oleh tim Basarnas di sana dalam melakukan upaya evakuasi maupun juga pencarian korban, terutama bagi 2 korban yang masih dalam pencarian ini? Ya, untuk pencarian karena ombak di wilayah Sukabumi ini masih tinggi, jadi kami masih melihat situasi, namun pencarian tetap kami lakukan dengan visual tadi dari darat dan juga nanti di pinggir pantai menyusurinya seperti itu. Oke. Bu Desiana, sejauh ini memang sudah bisa dikonfirmasi bahwa peristiwa ini terjadi murni karena adanya cuaca ataupun kondisi gelombang yang tinggi atau seperti apa? Kalau dilihat memang karena gelombang ya, sehingga dermaga yang mungkin sudah tidak layak tadi itu terhempas ombak sehingga terputus. Jadi memang ombaknya tinggi dan memang sudah diprediksi dari kemarin sampai dengan 2 hari ke depan ini akan tinggi. Oke, Bu Desiana, untuk para korban sendiri yang terjebak di dermaga ini mereka merupakan warga sekitar atau ada juga dari pendatang dari daerah lain? Sesuai yang kami dapatkan informasinya memang warga di sekitar dermaga gitu. Ini nanti sebentar lagi semua korban akan tiba di kecamatan sini untuk penyerahan ke pihak keluarga. Oke, Bu mungkin bisa diinformasikan kembali data dari korban peristiwa ini Bu dan kondisinya seperti apa? Untuk yang selamat ya, ini kondisinya sehat. Gitu kan, tadi pun setelah kami evakuasi langsung sama medis kan, masing-masing per orang itu langsung dicek secara medis, semuanya alhamdulillah sehat. Oke, lalu untuk jumlah korban lain yang mungkin masih dalam pencarian atau mungkin juga yang meninggal dunia, ini ada update kah juga Bu Desiana? Yang masih dalam pencarian yang 3 ya, dari yang 3 itu tadi pagi jam 9 itu ditemukan 1 keadaannya baik delta meninggal dunia. Kemudian yang 1 tadi pukul 18 lewat ya, ini baru tadi sore itu ada yang kami sedang dalami, diduga memang bagian dari kejadian ini, sedang kami lakukan evakuasi ke lokasinya. Tinggal yang besok kami lakukan kalau memang sudah valid istilahnya yang 1, tinggal 1 lagi dari Ida yang masih dalam pencarian. 1 dalam pencarian. Oke. Baik, mudah-mudahan upaya evakuasi dan pencarian korban di sana bisa berlangsung dengan optimal. Terima kasih Ibu Desiana Kartika Bahari, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Jakarta, malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam, Bu. Malam. Ya, pemirsa, kecelakaan beruntun yang melibatkan 7 kendaraan terjadi di ruas jalan arteri Bandung Subang, Jawa Barat. Kecelakaan ini diduga akibat truk yang mengangkut batu mengalami remblong saat melintas di jalan menurun hingga mengakibatkan 2 orang tewas dan 8 orang mengalami luka-luka. Kecelakaan beruntun yang melibatkan 7 kendaraan terjadi di ruas jalan arteri Bandung Subang, Jawa Barat. Kasat Lantas Polres Subang, AKP Sudirianto mengatakan bahwa kecelakaan ini diduga akibat truk yang mengangkut batu mengalami remblong saat melintas di jalan menurun hingga mengakibatkan 2 orang tewas dan 8 orang mengalami luka-luka.
Kendaraan yang terlibat kecelakaan sudah dipindahkan dari lokasi kecelakaan, sedangkan korban meninggal dunia dan luka dibawa ke RSUD Subang. Seorang pekerja PLN tersengat aliran listrik saat melakukan perbaikan jaringan di Jalan Perdamaian, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya. Inilah video rekaman detik-detik penyelamatan pekerja PLN yang menjadi korban sengatan aliran listrik. Beruntung korban berhasil diselamatkan. Korban sempat tidak sadarkan diri setelah terkena aliran listrik tegangan tinggi. Untuk pertolongan lebih lanjut, korban dibawa ke rumah sakit. Mana kawannya tak ada? Tak ada kayak tuh. Proses evakuasi 40 ekor buaya yang dititipkan di penangkaran milik warga oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Jawa Barat diwarnai intimidasi terhadap wartawan. Sebelumnya, sejumlah buaya tersebut lepas dan masuk ke pemukiman warga. Untuk memudahkan proses evakuasi puluhan buaya tersebut, petugas BKSDA bersama pemilik lahan mengeringkan air di kolam penangkaran untuk memastikan jumlah buaya. Dari mana, Mbak? Mari Pak, saya mohon dengan hormat, hapus dulu videonya. Oh Ibu, minta dihapus, minta ngehapus video Ibu. Dari BKSDA mana Ibu? Saat wartawan tengah meliput kegiatan tersebut, seorang petugas dari BKSDA melakukan intimidasi kepada awak media yang meliput. Petugas tersebut meminta hasil liputan wartawan supaya dihapus tanpa memberi alasan jelas. Sementara menurut pemilik lahan penangkaran, terdapat 40 ekor buaya yang dievakuasi untuk dipindahkan ke penyelamatan hewan di Palembang. Sebelumnya, 5 dari 4 buaya tersebut pernah lepas dari penangkaran akibat terjadi banjir beberapa waktu lalu. Beruntung, kelima buaya dapat segera ditangkap. Usai jeda pemirsa, kami akan ajak Anda untuk melihat bagaimana mengenai permintaan Federasi Sepak Bola Bahrain yang meminta kepada FIFA dan juga AFC untuk menyelenggarakan laga melawan timnas Indonesia di lokasi yang netral yang seharusnya ini dilangsungkan di Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, pimpinan partai yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju Plus melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Zulkifli Hasan, Ketum PAN, Bahlil Lahadalia, Ketum Golkar, Agus Harimurti Yudhoyono, Ketum Demokrat, Mohaimin Iskandar, Ketum PKB, dan Ahmad Heriawan, PLH Presiden PKS terpantau memasuki gedung Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh juga turut menyambangi Prabowo dalam rangka silaturahmi ulang tahun Prabowo dan menyerahkan undangan pernikahan keponakannya. Selain itu, Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko Ahmad juga turut hadir dalam pertemuan tersebut. Pertemuan tersebut dilakukan secara santai dan membahas sejumlah permasalahan bangsa. Ini diskusi sama Pak Presiden terpilih, kami dari ketum-ketum partai koalisi dalam rangka membahas beberapa perkembangan ke depan pasca pelantikan. Ya. Pak, bahas PDP nggak Pak? Tadi saya pikir nggak ada pembahasan itu ya. Kita bahas negara kok, bukan bahas partai. Ya. Kalau posisi menteri Pak, posisi menteri dibahasnya Pak? Nanti diumumkan oleh Pak Prabowo ya. Menteri
mudah-mudahan dengan ini ya semua kita bisa bersatu sehingga kita bisa membuat Indonesia menjadi negara maju, kira-kira itu. Ada Mas Surya Paloh, Mas Surya Paloh kan udah tadi. Tadi kita santai pertemuannya, kemudian juga bisa saling berdiskusi dan saling mengupdate situasi. Tadi Pak Surya pulang duluan itu kenapa? Apa ada? Oh, saya tidak tahu, tapi tadi ada ketum-ketum partai yang lain juga, termasuk dari Nasdem, ada sekjennya tadi. Tapi sempat ketemu Pak Surya, Pak? Saya nggak ketemu saya. Oke, cukup ya. Apa aja bahasa khusus atau biasa saja? Kan ada perayaan ketum-ketum partai koalisi semua ngumpul, membangun konsolidasi ke depan, berjalan bersama-sama. Pokoknya ke depan terus bersama-sama membangun bangsa. Perayaan khusus Pak di dalam kan kursi menteri nggak? Apa? Kursi menteri? Oh, nggak ada. Ucapan selamat ulang tahun kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto mengalir dari sejumlah tokoh. Hari ini Prabowo Subianto berulang tahun yang ke-73. Selain ucapan melalui media sosial, sejumlah ucapan juga disampaikan langsung oleh para tokoh. Presiden terpilih Prabowo Subianto hari ini Kamis 17 Oktober 2024 berulang tahun yang ke-73. Sejumlah tokoh politik memberikan ucapan selamat kepada Ketua Umum Partai Gerindra tersebut. Sejumlah karangan bunga, ucapan selamat ulang tahun terlihat di kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di lokasi tempat pembekalan calon wakil menteri yang sedang berlangsung. Di media sosial juga mengalir ucapan selamat ulang tahun, di antaranya dari Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia dan Industri Indonesia Kadin Anindya Bakri mengucapkan selamat ulang tahun kepada Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih 2024 hingga 2029 Prabowo Subianto melalui unggahan di Instagramnya. Doa dan ucapan serta juga harapan datang dari artis Raffi Ahmad yang memposting ucapan selamat ulang tahun kepada Prabowo. Usai jeda pemirsa, apa kabar Indonesia Malam masih akan menemani Anda. Kita akan mengkonfirmasi mengenai permintaan ataupun permohonan dari Bahrain ini pemirsa bersama dengan Exco PSSI sudah bergabung bersama kita malam hari ini ada Bang Arya Sinulinga. Selamat malam Bang Arya, apa kabar? Selamat malam, baik. Oke, Bang Arya, bagaimana nih merespon permohonan atau permintaan Bahrain nih yang katanya meminta laganya harusnya di lokasi yang netral? Yang pertama, ya, kami belum ada surat apapun dari AFC mengenai hal itu. Jadi sebenarnya itu kan masih permintaannya Bahrain ya. Tapi di samping sisi lain, kita juga akan bikin surat bahwa sangat tidak fair kalau sampai dipindahkan ke netral. Kenapa? Karena Bahrain sudah dipercaya tuan rumah. Ya. Banyak keuntungan-keuntungan yang didapatkan oleh Bahrain ketika menjadi tuan rumah. Ya, gantian dong keuntungannya dapat gitu. Jangan cuma Bahrainnya doang yang untung gitu ya. Ketika mau berlaga di tuan rumah, kita sebagai tuan rumah, mereka cari jalan-jalan lain gitu loh. Dengan alasan mereka netizen lah apa semua terancam. Saya rasa sampai hari ini kalau pertandingan kualifikasi, baik itu kualifikasi pertama, round 1, round 2, sampai round 3 kemarin, ketika menjadi tuan rumah, semuanya aman dan nyaman. Dan bangsa kita kalau urusan-urusan yang seperti itu tamu sangat baik ya. Nggak pernah tuh ada accident apapun, belum pernah ada. Bahkan kita sudah pernah menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Jadi ya nggak ada alasan lah untuk memindahkannya gitu. Kalau soal netizen kita memang suka rame gitu ya. Dan tapi mereka juga orang-orang yang baik-baik itu, baik-baik semua ketika nanti nonton di lapangan nggak ada itu mereka akan begitu. Jadi nggak usah khawatir gitu ya. Dan kita akan menjamin keamanan dan kenyamanan dari Bahrain. Tenang aja. Ya, bahkan kemarin ketika kita di Bahrain itu kan sebenarnya ada kekhawatiran tuh. Kenapa? H-10 atau H-9 itu kan ada
itu ada bom-bom yang dari Iran ke Israel sebenarnya. Bisa saja kita kemarin mengatakan bahwa wah kita khawatir nih keamanan di Timur Tengah nggak begitunya bahaya nih. Tapi toh kita nggak lakukan juga gitu ya. Dan ini kan apalagi ini kan nggak ada hal-hal yang memang menjadikan alasan perlu dilakukan hal seperti itu ya. Nggak ada alasan, nggak ada bencana, nggak ada force major lah, nggak ada gitu. Jadi nggak ada alasan. Kalau soal netizen kan enggak lah. Netizen mereka juga ngejek-ngejek kita juga lah. Tapi kan kita nggak jadi nggak jadi baper juga gitu ya. Jadi ya bagi kita ini mudah-mudahan AFC tidak mengambil keputusan seperti itu gitu. Jadi tapi kami akan mengirimkan surat nih ke AFC dan memberikan argumen-argumen kita yang tadi itu gitu. Gitu, Mbak. Kapan itu, Bang, rencananya surat dari PSSI akan disampaikan kepada AFC? Dan juga penasaran, memang lokasi netral yang dinilai oleh Bahrain ini di mana, Bang Arya? Disampaikan juga tidak sih? Ya, ngapain kita urus ya? Kan nggak begitu. Ngapain kita mikirin di mana? Itu kan dia cari keuntungan dari kita kan? Supaya mereka dapat netral, kita ini sebagai tuan rumah nggak pernah. Enggak lah, nanti kan Jepang gitu ya. Kemarin kita ketika Australia ke sini nggak ada masalah gitu ya. Nanti kita buktikan lagi pada saat Arab Saudi datang, Australia datang gitu ya. Arab Saudi dan Jepang. Kita kan tuan rumah nih November. Pasti kita jamu dengan baik lah. Kita ini tuan rumah yang baik kok. Jadi soal kapan tunggu aja. Karena AFC juga belum ada apa-apa sama kita. Tapi kita akan kirimkan dalam waktu dekat. Tapi update-nya seperti apa, jadi Bang Arya? Sejauh kita ini jadi terjebak. Kita nggak usah terjebak dengan sewar mereka. Kita jadi panik gini. Dan tenang aja, jangan panik. Kita kalau kita panik kan mereka berhasil tuh sewarnya gitu. Tentu tidak panik, tetap tenang. Tapi apakah juga upaya-upaya ini juga sudah dilakukan dari PSSI kepada AFC untuk ikut memantau bagaimana kemudian statement yang coba disampaikan oleh Bahrain kepada AFC? Karena tentu kan kita juga harus menyikapi dengan bijak ya, Bang Arya. Ya makanya kita kirim surat. Ya saya rasa cukup itu aja sebenarnya. Jadi kita jangan juga terlalu kayak kepanik luar biasa, jangan. Nanti kita, ya mereka senang dong, sewarnya berhasil gitu ya. Oke Bang Arya, tentu kita nantikan ya. AFC pasti punya pertimbangan sendiri, toh nggak ada force major, nggak ada, apa-apa nggak ada. Kita selama ini tuan rumah untuk pertandingan internasional oke-oke aja. Tentu itu yang kita akan buktikan dan tentu PSSI akan mengawal ini ya Bang dengan penting. Terima kasih Bang Arya Sinulinga malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu Bang. Ya pemirsa, kami ajak Anda untuk beralih ke informasi berikutnya di mana polisi masih menyelidiki kasus lansia yang ditemukan tewas di dalam rumahnya dengan kondisi tangan terikat dan mulut tersumpal. Kasus berawal saat anak korban mendapati ayahnya yang berusia 71 tahun sudah dalam keadaan meninggal dan membusuk di dalam rumahnya. Korban selama ini memang tinggal seorang diri karena anak-anaknya sudah berkeluarga. Hanya saja jasad korban dalam kondisi tangan terikat dan mulut disumpal. Polisi menyatakan ada bercak darah di tempat kejadian perkara namun belum memberi keterangan lebih lanjut karena penyelidikan masih berjalan. Banjir merendam wilayah Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat dengan ketinggian air mencapai 1 hingga 3,5 meter. Ruas jalan utama di Kecamatan Tayan Hulu terendam banjir sehingga menyebabkan kemacetan. Bencana banjir terjadi akibat meluapnya Sungai Sekayu dan Sungai Tayan setelah hujan lebat. Sebanyak 8 dusun di Kecamatan Tayan Hulu terdampak banjir, di antaranya Dusun Sosok 1, Sosok 2, Sekayu Tabat, Barage, Tahan, Moling, Dangku, dan Perayan Dangku. Data sementara sebanyak 810 kepala keluarga atau 2.985 jiwa terdampak banjir.
Proses evakuasi ular piton sepanjang 4 meter di dalam reruntuhan tanggul di Kecamatan Mamuju, Sulawesi Barat berlangsung dramatis. Beginilah proses evakuasi ular piton sepanjang 4 meter di dalam reruntuhan tanggul di lingkungan Tambi, Kabupaten Mamuju pagi tadi. Proses evakuasi yang dilakukan oleh petugas damkar sempat berlangsung dramatis. Petugas sempat kewalahan melakukan evakuasi karena banyaknya warga yang menonton. Butuh waktu 1 jam untuk evakuasi ular tersebut dan langsung diserahkan ke BKSDA Mamuju untuk dikarantina. Informasi tersebut pemirsa sekaligus menjadi penutup kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini, Caca. Ya benar sekali Ken Ane, tapi kita juga harus mengingatkan pemirsa untuk menyaksikan 2 sisi dengan judul Kabinet Prabowo, Kabinet Stabilitas dan Persatuan. Saya Caca Anissa. Saya Ken Ane dan teman-teman yang bertugas pamit. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.